Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur kita boleh memasuki minggu yang baru lagi di penghujung bulan Januari. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dari hari ke hari dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Kami bersyukur buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Hingga pagi hari ini, kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengawali hari yang baru ini. Kami boleh datang bersyukur, memuji, menyembah, dan kami boleh jalani sepanjang hari ini di dalam pimpinan, tuntunan, dan kuasa. Bapak, terima kasih buat kemurahan, buat kebajikan yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan satu hal
rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, mengasihimu lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku ungkapkan hati kami, kami mengasihimu, sebab Engkau yang lebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang ajaib.
dimuliakan namamu. Terpujilah namamu. Kami mau lebih dalam lagi mengenal-Mu, Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi mengasihi-Mu. Sebab Kaulah segalanya bagi kami. Tiada yang lain selain Engkau. Tiada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya. Tolong yang ajaib. Hanya kepadamu, hanya kepadamu, Allah yang mengasihi kami. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Biarlah firman-Mu di dalam kami, Tuhan. Dan kami tinggal tenang bersama-Mu. Bahkan di tengah badai sekalipun, sebab Engkau ada bersama kami. Kau tak pernah tinggalkan, tak pernah biarkan. Kau selalu ada, selamanya Kau ada. Sebab Engkau Immanuel bagi kami. Sedetik pun Kau tak pernah tinggalkan kami. Sedetik pun Kau tak pernah biarkan kami. Haleluya.
bersyukur, kami bersyukur. Kau Bapa yang kekal, yang menyertai kami. Kau berikan kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku
Kami yang ku minta selalu mencari mendapatkan untuk itu dan kau bukakan bakal Bapa yang kekal, takkan kami akan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, ya. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau Allah yang setia, yang penuh kasih dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami, Tuhan. Karena semua Engkau lakukan dengan kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Sebab biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sehingga kami boleh menikmati hari-hari hidup kami di dalam penyertaan-Mu yang ajaib. Bapa, kami bersyukur. Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu. Pagi ini kami siapkan hati kami untuk kami belajar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, yang terus Tuhan nyatakan sampai hari ini, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini. Hari ini kita sudah masuk di dalam kitab 2 Raja-Raja pada pasalnya yang ke-15. Ada beberapa perikop dan kita mau baca ayat-ayat firman Tuhan ini. Azaria, Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria, anak Amasya, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu.
Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, ini sebuah catatan sejarah tentang silsilah raja-raja dari kerajaan Yehuda. Karena seperti kita tahu sama-sama, setelah Raja Salomo, maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem, yang tetap dipegang oleh keturunan Raja Daud dari Rehabeam. Dan kalau kita baca, sebagian besar keturunan dari Raja Daud ini mereka hidup benar seperti Daud bapak leluhurnya, dan di perikop ini baru disebut seperti Amasya ayahnya. Nah, tetapi sekali lagi ada hal yang menjadi sebuah bukan ganjelan ya, tapi sebuah titik lemah dari keturunan-keturunan Raja Daud yang memerintah di Yehuda. Kalau dari sisi Raja Israel dengan ibu kotanya Samaria, yaitu hampir juga keseluruhan itu juga melakukan yang jahat. Karena memang dua keturunan yang sepertinya mempunyai jalur yang berbeda. Tetapi sekali lagi di sini ayat 4, namun demikian bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan, bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit itu, maka Tuhan menimpakan tulah. Nah, di dalam beberapa pasal kita seringkali melihat hal ini berulang-ulang masih terjadi. Dan kita masih harus ingat bahwa bukit-bukit pengorbanan yang dimaksud adalah apa yang dibangun oleh Yerobeam, Raja Israel. Pertama dalam artian setelah pecahnya kerajaan itu, yaitu dia membangun patung lembu emas, baik di Dan dan di Betel. Nah, padahal sudah jelas sejak zaman Salomo kan harusnya cuma di Yerusalem yang menjadi pusat penyembahan, di mana bait Allah dibangun dan di situ Allah hadir. Tetapi apa yang bisa kita belajar hari ini? Dan kita tahu sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan di tengah perjalanan mereka, dan itu yang membuat mereka akhirnya harus menerima hukuman dari Tuhan. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima kedua loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, Harun dan Hur didesak oleh bangsa Israel untuk membuat sebuah Allah untuk mereka sembah. Dan kemudian mulailah patung lembu emas. Kenapa? Karena memang itulah yang selama 400 tahun dilihat turun-temurun oleh bangsa Israel di negeri Mesir. Apa yang mau saya katakan pagi hari ini, memang tidak mudah untuk menghilangkan masa lalu. Dan satu hal yang harus kita perhatikan, terkadang itu masih bisa menjadi sebuah jebakan bagi kita untuk kita tidak bisa melangkah lebih lagi semakin serupa dengan Kristus kalau dalam konteks perjanjian baru.
Manusia lama kita sering muncul, pola lama kita masih sering muncul. Nah, dan sekali lagi itu menjadi sebuah hal yang bisa menghalangi perkenanan Tuhan. Sekalipun sekali lagi di atas ayat 3 dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, nah masih saja dalam hidup benar, tapi terkadang masih ada memori-memori masa lalu, manusia-manusia lama kita yang kadang muncul. Nah, itu yang perlu terus kita evaluasi hidup kita hari ini. Kan kitab Wahyu katakan, yang benar biarlah semakin benar, yang kudus biarlah semakin kudus, tapi sebaliknya yang cemar semakin cemar, yang rusak semakin rusak. Nah, pembelajaran apa yang pertama yang kita bisa belajar dari sini? Yaitu mari terus evaluasi hidup kita, introspeksi diri kita. Apakah masih ada masa lalu, dosa masa lalu yang masih terus mengikat kita sampai hari ini. Sekalipun secara keseluruhan kita ya terus hidup benar, hidup dalam firman. Jangan sampai hal itu menjadi sebuah ganjalan dalam hidup kita untuk kita melangkah lebih maju lagi. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan kan berkali-kali raja-raja Yehuda seperti itu. Mereka hidup benar seperti Daud Bapak leluhurnya, hidup benar selama ada imam, tetapi selalu saja ada bukit-bukit pengorbanan ini yang nggak dihilangkan oleh mereka. Nah, hal yang kedua yang bisa kita belajar, kenapa mereka nggak menghilangkan bukit-bukit pengorbanan itu? Karena memang semua kan dimulai dari mindset, pola pikirnya. Karena mereka pikir sebenarnya itu juga untuk menyembah Allah. Jadi sekali lagi kalau kita pernah baca di perjalanan mereka keluar dari Mesir, mereka itu kan ayat-ayatnya pun jelas. Sebenarnya mereka seperti mau tujukan kepada Tuhan, Allah yang benar. Mereka mau menyembah, cuman itu tadi karena ratusan tahun mereka terbiasa dengan pola yang harus melihat bentuk fisik, makanya mereka membangun patung lembu emas itu. Nah, artinya begini, yang kedua kita bisa belajar Bapak Ibu. Terkadang tujuan bisa benar, tapi caranya salah. Dan itu tetap salah di mata Tuhan. Nah, berkaitan dengan itu ya sama seperti kita tadi kan secara pribadi. Apakah ada dosa-dosa masa lalu yang masih menghantui hidup kita, yang masih kita lakukan. Sementara kita sih ya bukan orang berdosa, kita orang benar. Karena sudah ditebus oleh darah Kristus, kita dibenarkan. Iya, status kita orang benar. Yang pertama tadi secara pribadi, apakah masih ada dosa-dosa masa lalu yang masih mengikat kita? Itu yang perlu kita beresin. Nah, yang kedua berkaitan dengan ibadah. Nah, terkadang kita pikir kita sedang beribadah kepada Tuhan yang benar, tapi terkadang dengan cara yang salah. Nah, jadi sebenarnya yang salah kan di mindset, di pikirannya seperti bangsa Israel tadi. Mereka membangun patung lembu emas, mereka menyembah kepada Allah sebenarnya. Tapi masalahnya kan Allah tidak pernah menyuruh dengan cara seperti itu. Nah, jadi yang menjadi bahan evaluasi dalam hidup kita, apalagi kalau kita di level pemimpin ibadah, apakah ibadah kita selama ini berkenan kepada Tuhan? Apakah sesuai dengan caranya Tuhan? Walaupun sebenarnya dasarnya motivasi hatinya tadi mau beribadah kepada Tuhan. Nah, terkadang kan ya, maka ini yang perlu terus kita perhatikan. Kan harusnya gereja yang memberi teladan dan contoh gimana cara yang benar ibadah kepada Tuhan. Tapi terkadang hari-hari ini kan justru cara-cara dunia mulai dibawa ke dalam ibadah-ibadah kita. Dengan alasan ya sekarang orang maunya seperti itu, Pak. Nah, ini yang memang perlu terus-menerus kita perhatikan. Apakah memang itu cara Tuhan? Apakah memang itu yang Tuhan mau? Karena kan tujuan kita beribadah kepada Tuhan kan bukan semata-mata untuk menyenangkan manusia, supaya manusia banyak datang ke tempat kita,
Sehingga cara-cara dunia kita bawa ke dalam gereja, ke dalam cara ibadah penyembahan kita, cara-cara ibadah kita kepada Tuhan. Karena dunia memang maunya seperti itu. Nah, ini yang perlu terus-menerus kita jaga. Karena sekali lagi, esensi dari kita beribadah itu kan menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati manusia. Nah, jadi ya di antara kita ada pemimpin-pemimpin gereja, nggak salah kita mengadopsi sesuatu yang baru. Tapi kata kuncinya selama itu nggak bertentangan dengan firman Tuhan, itu nggak bertentangan dengan cara-cara Tuhan. Apalagi dengan motivasi hanya, ya dunia sukanya seperti ini sekarang. Kalau nggak seperti ini nanti mereka nggak mau datang ke gereja. Nah, itu yang perlu. Makanya kenapa sekali lagi di sepanjang sejarah bangsa Israel, bahkan di kerajaan Yehuda khususnya, sekalipun mereka hidup benar, tapi cara ibadah mereka masih ada yang nggak benar. Walaupun sekali lagi sebenarnya tujuan mereka benar, mau beribadah kepada Allah Yahweh, tapi caranya nggak benar karena Allah nggak pernah suruh pakai patung lembu emas. Tuhan sudah sejak semula dari zaman Musa akhirnya memberikan peraturan membangun bait Allah. Kalau sebelumnya menyembelih domba. Nah, jadi itu hal yang kedua yang kita bisa belajar. Jadi secara pribadi kita memang orang benar, tapi apakah masih ada dosa-dosa masa lalu, pola hidup, pola pikir masa lalu yang masih nempel, itu harus terus kita gerus dan kita buang. Nah, yang kedua secara korporat, ya mari kita cek sama-sama apakah ibadah kita kepada Tuhan itu memakai cara-cara yang Tuhan mau, atau kita justru mencampurnya dengan cara-cara dunia hanya supaya banyak orang yang datang. Nah, itu yang perlu kita pikir, minta hikmat Tuhan supaya ibadah kita itu tetap kepada esensinya yang saya katakan tadi. Ibadah itu kita ajarin orang datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan jadi pemimpin yang berusaha menyenangkan hati manusia, gimana caranya supaya manusia datang banyak di gereja aku, banyak di ibadah aku. Wah, seakan-akan ibadahnya jadi semarak, jadi luar biasa. Padahal cara-caranya nggak berkenan dengan Tuhan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Dari banyak hal, berkali-kali sih ayat ini muncul. Nah, Tuhan ingatkan saya hal itu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan kan selalu seperti itu kan. Mereka hidup benar, tapi bukit pengorbanan masih belum juga dihilangin. Ada banyak raja seperti itu. Oke, berikutnya Bapak Ibu, Zakaria, Raja Israel. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda. Nah, di sini ada nama Azaria. Padahal tadi kalau di atas tadi, kita di situ dikatakan ada raja yang namanya Raja. Bentar ya. Azaria. Oh, nanti di perikop berikutnya ada yang beda namanya. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria, anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabes mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Ibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah mengikuti firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu? Anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel, dan terjadilah demikian. Nah, yang seperti saya katakan tadi, sebagian besar hampir seluruh keturunan Raja Israel dari garis Yerobeam itu melakukan apa yang jahat. Karena keturunan-keturunan, karena keteladanan dari orang tuanya. Jadi pembelajaran yang bisa kita lihat berikutnya adalah ya jadilah orang tua yang memberikan teladan yang baik, didiklah anak-anak kita sejak kecil untuk hidup takut akan Tuhan sehingga mereka akan hidup benar. Oke, perikop berikutnya Bapak Ibu, Salum Raja Israel. Salum bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia. Nah,
Jangan bingung Bapak Ibu, Raja Yehuda di atas tadi disebut namanya Azaria, tapi di sini disebut Usia. Ini orang yang sama, ini orang yang sama. Karena ini kan jelas tahun yang ke-39. Tadi kan tahun ke-38 waktu Azaria atau Usia memerintah, maka Zakaria naik, tapi dia kan cuma memerintah 6 bulan. Nah, jadi ketika tahun ke-39 di sini disebut dengan nama Uzia. Nggak usah bingung Bapak Ibu, ini orang yang sama. Jadi memang arti Uzia dan Azaria itu sama, artinya kuat. Cuma memang penyebutannya aja yang berbeda. Ya samalah mungkin orang mengenal saya Heri Susanto, ada beberapa orang yang mengenal saya Heri Ong, ada juga yang jarang sih kalau nama yang satu ini jarang. Ong Kim San, itu jarang orang tahu. Karena nggak semua orang yang saya kasih tahu. Nah, jadi nggak usah bingung, itu orang yang sama. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirsa, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu dengan mulai dari Tirsa, Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya kota itu dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria, nah di sini disebut zaman Azaria lagi, jadi nggak usah bingung ya Bapak Ibu ya. Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul Raja Asyur datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur, 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan dia tidak tinggal di sana di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka Pekahya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Nah, kalau dari sisi kerajaan Israel, kita akan sering melihat rajanya itu bergantian bukan berdasarkan keturunan, tapi kudeta. Nah, tapi kalau dari sisi kerajaan Yehuda itu biasanya anak dari silsilah turun-temurun sampai akhirnya lahir Yesus, singa dari Yehuda. Ya, artinya garis keturunannya jelas. Tapi kalau yang kerajaan Israel yang 10 suku ini udah nggak jelas. Rajanya berganti-ganti itu bukan cuma anaknya, terkadang panglimanya yang kudeta, kadang orang lain kudeta. Jadi semakin nggak jelas sejarah kerajaan Israel ini. Nah, pembelajaran apa yang bisa kita lihat? Ya, biarlah silsilah keturunan-keturunan kita itu tetap jelas. Mereka semua menjadi orang yang benar. Mereka semua menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sehingga seperti kitab Mazmur katakan, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, tapi tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan sampai minta-minta. Ayat berikutnya, dalam tahun ke-50 zaman Azaria, jadi Azaria usia tadi kan di awal disebut dia memerintah 52 tahun kalau nggak salah ya. Itu raja yang paling lama memerintah di Yehuda. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekahnya, anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya dari Pekah, yakni Pekah bin Remalia mengadakan persepakatan. Nah, ini perwiranya lagi yang kudeta. Dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja, beserta dia ada Argob dan Arye serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnya lah Pekahya, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahya dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pekah Raja Israel dalam tahun ke-52 zaman Azaria,
Raja Yehuda Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Direbutnya lah Ion, Abel, Bet-Maakah, Yanoa, Kades, dan Hazor, Gilead, dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnya lah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dibunuhnya lah dia. Kemudian menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Usia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya sesungguhnya semua tertulis dalam kitab Raja Israel. Jadi bukan anak yang jadi raja, tapi ini kudeta terus di kerajaan Israel ini Bapak Ibu ya. Dan mereka ya tentu orang-orang yang jahat semua. Berikutnya dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia, Raja Israel, Yotam anak Uzia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkannya. Bangsa itu masih mempersembahkan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remaya menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya yang dia dikuburkan di samping nenek moyangnya kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Jadi sekali lagi kita baca, sekalipun dia hidup benar, namun di bukit-bukit pengorbanan. Karena sekali lagi itu tadi yang saya katakan, hati-hati dengan merasa benar. Kenapa raja-raja Yehuda, sekalipun sebagian besar mereka hidup benar, namun mereka masih mempertahankan bukit pengorbanan. Karena menurut mereka, mereka merasa itu benar, mereka lakukan untuk Tuhan. Jadi sekali lagi, berkali-kali yang pernah saya katakan, lawan dari benar itu bukan salah, tapi merasa benar. Nah, ketika kita merasa apa yang kita lakukan itu merasa benar, padahal nggak benar, nah itu yang paling bahaya Bapak Ibu. Karena sampai hari ini iblis akan terus berusaha bukan menyesatkan jalan kita seperti yang berkali-kali saya katakan. Iblis itu justru menyesatkan pikiran kita. Karena orang kalau tersesat jalan, begitu dikasih tahu jalanmu salah nih. Harusnya kamu tadi belok kiri, kenapa kamu belok kanan? Ya udah, orang pasti akan putar balik kan ke titik tadi dan dia akan belok kiri. Tapi orang kalau pikirannya yang sesat, udah dikasih tahu, kalau bahasa Paulus di suratnya kepada Efesus katakan gini, janganlah menjadi bebal. Nah, orang yang bebal itu sesat pikirannya. Disuruh belok kiri, dia ke kanan, begitu dikasih tahu bahwa dia salah, dia ngomong, kalau aku nak kanan, nak ngapo, kau terserah aku lah. Nah, itu yang bahaya Bapak Ibu. Nah, itu salah satu kegagalan bangsa raja-raja Yehuda, sekalipun mereka hidup benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini Bapak Ibu. Mari satu-satunya tolak ukur kebenaran hidup kita itu apa kata firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang saya temukan tolak ukur kebenarannya masih kebenaran dirinya sendiri. Dia merasa benar. Hari ini pun saya dipanggil untuk ketemu satu orang yang saya tahu nih orang, aduh, kebenarannya selalu dari apa yang menurut dia benar. Nah, itu yang susah. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Saya akan tetap temui, pelan-pelan saya akan cekoi firman Tuhan, ya tapi keputusan tetap di tangan dia. Nah, jadi pembelajarannya hari ini, poin pentingnya dalam hidup kita, yuk jadikan firman Tuhan itu satu-satunya tolok ukur kebenaran. Karena memang kita ini orang benar, karena sudah dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Tapi sekali lagi, hati-hati dengan merasa benar dengan kebenaran diri sendiri. Supaya jangan itu menjadi sebuah hal yang menghalangi perkenanan Tuhan atas hidup kita. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan.
Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Setiap kami bisa bangun dengan keadaan yang sehat, dengan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Dan juga kami terus bisa menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Biarlah kami terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami naikkan korban syukur kami kepadamu ya Bapa. Engkau baik, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan terus datang menyembah-Mu, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Allah yang disenangkan ya Bapa. Dan juga Tuhan kami mau terus mengajarkan kepada orang-orang lain ya Tuhan. Apa yang telah kami terima di pagi hari ini ya Bapa. Nilai-nilai apa yang kami dapatkan di pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami datang kepada Engkau hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan membawa korban syukur kami yang benar ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu atas setiap kami yang hadir ya Tuhan. Bahkan juga yang tidak hadir ya Bapa. Dan juga buat keluarga besar kami ya Tuhan. Buat anak kami, istri, suami, dan juga menantu cucu kami juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pengharapan kami di dalam hidup kami ya Bapa. Kami menaruh segala percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus memperbesar kapasitasnya ya Bapa. Tuhan juga berkati kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Engkau ya Tuhan. Bahkan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun berada, Tuhan juga berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami, terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini Tuhan. Tuhan memberikan keamanan yang terbaik atas bangsa ini, dan juga pertumbuhan perekonomian yang lebih baik lagi ya Bapak. Dan kesejahteraan masyarakat Indonesia bertumbuh dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada saat ini, Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberikan Presiden kami hikmat-Mu ya Tuhan. Terus membawa bangsa ini hari demi hari lebih baik ya Bapak. Biarlah pemerintahan ini juga Tuhan berjalan dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Terus memajukan bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga di mana bulan Februari tanggal 14 nanti ya Tuhan kami akan mengadakan pesta demokrasi untuk pemilihan umum Tuhan. Biarlah pemilihan umum ini boleh berjalan dengan lancar, damai, sejuk, dan juga baik ya Tuhan. Dan juga siapapun yang terpilih nanti ya Tuhan, biarlah kami berdoa, kami sepakat Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang menentukan yang terbaik buat bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Untuk mensejahterakan kesejahteraan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan pemerintahan kami, bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan tutup dalam doa. Bapa, biarlah firman-Mu yang terus menyelidiki hati kami setiap hari, dan biarlah kebenaran firman-Mu yang menerangi hidup kami, supaya kami hidup dalam kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman-Mu, bukan kebenaran pribadi kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Bapak, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami ini kuasa darah Yesus, melekat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, sehingga seluruh aktivitas kami Kau buat berhasil,
dan hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Thank you Pak Hari atas firman-Nya. Yuk. Pamit dulu ya.